Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arah Dokter. Belajar bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah akan membahas tentang berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan yang akan disampaikan dari berbagai macam narasumber. Bisa dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian ya, teman-teman yang menyaksikan podcast hari ini dengan panggilan Sobat Dokter. Saya sendiri Dokter Rian di sini sebagai host pada podcast hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang Masya Allah dahsyat ya dan juga tidak kalah menarik dari topik-topik podcast dokter yang sebelum-sebelumnya. Hari ini kita akan membahas khusus tentang kulit. Nah, terutama kulit yang sudah mulai menua. Nah, siapa nih ya? Semoga kita tetap tetap selalu tetap selalu muda ya di usia kita yang mulai menua ini. Baik, kita akan membahas tentang rahasia kulit sehat seiring bertambahnya usia. Nah, untuk topik hari ini kita sudah ditemani oleh seorang dokter dermatologi, venereologi, dan estetika yang insya Allah dahsyat dan luar biasa dan memang sudah pakar di bidangnya. Mari sama-sama kita sapa Dr. Dia Ismiranti, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ian. Izin perkenalkan, saya Dokter Dia Ismiranti, SPDVE, biasa dipanggil Dok Anti. Nah, untuk saya sekarang ini saya prakteknya di klinik Pajajaran Jatinangor Masya dan di Allah. klinik utama Skin Etika di Bandung. Jadi dua tempat nih yang agak berjauhan. Iya, Masya Allah, dokter dokter Anti ini sama sependidikan dengan saya juga di Universitas Pajajaran di FK Unpad ya dok ya. Dan ternyata dokter Iya, prakteknya di dua tempat agak lumayan jauh ya dok ya antara dua-duanya ya dok. iya dok, biar bisa menjangkau pasien lebih banyak dok. Masya Allah, benar-benar totalitas sekali dokter Anti ini ya. Saya sapa dokter Anti ya dok ya panggilannya ya dok. Iya, boleh dokter Yan. Baik, buat sobat sekalian yang di wilayah Jatinangor ya dok ya, atau Iya. di daerah Bandung, bisa langsung berobat ke dokter Anti kalau misalkan ada keluhan tentang penyakit kulit seperti itu. Baik dok, izin kita biar tidak begitu panjang waktunya, kita mulai bahas ya dok ya tentang penyakit kulit ataupun tentang kesehatan kulit ini ya dok ya pada usia yang menua ya dok. Oke, dokter. Baik, pertama dok, pertanyaan umum dulu dokter. Kulit yang sehat sebenarnya kulit seperti apa ya dok kalau boleh tahu dokter? Nah, sebetulnya kulit nih tuh kan sering yang dilihat tuh atau yang digadang-gadangkan adalah yang kulit yang putih misalnya atau yang Iya, mulus gitu ya. iya dok. Kinclong Tapi gitu dok pokoknya dok. iya kinclong. Nah, sebenarnya kulit tuh kan terdiri dari kulit muka mungkin yang paling kelihatan wajah ya. Iya, Tapi seluruh tubuh juga penting. Yang paling pertama sebenarnya yang paling eh, pengaruh adalah lembab atau tidaknya. Kalau kering juga itu tidak sehat. Jadi dari kelembapan. Terus juga dari warna kulitnya yang merata atau tidak. Kemudian juga adanya bekas luka, luka atau infeksi. mm, Kemudian juga dari teksturnya, apakah kasar, bersisik, misalnya ada kelainan kulit seperti itu. Atau ada juga bercak-bercak atau benjolan, misalnya penyakit lain. Nah, itu juga bisa menentukan kesehatan kulit. Jadi sebetulnya kulit yang sehat itu yang bebas dari hal-hal tersebut tadi. oke. Eh, gitu, dok. Berarti intinya kulit yang sehat itu ya kita rawat sesehat mungkin ya dok ya. Iya, Oke. begitu, dok. Nah, Dok, sebenarnya dari usia berapa baiknya kita mulai menyadari dan mulai merawat kulit kita, Dok? Apakah di usia udah masih 11 tahun mulai kita rawat, kita kasih krim atau mungkin di usia-usia 30-an, 40-an mulai kita aware gitu, Dok, terhadap kesehatan kulit, Dokter? Ya, oke, sebetulnya kalau bicara soal mulai kapan itu luas ya dok. Mulai Mm-mm. dari bayi pun kita udah, Hmm. ya dari bayi itu sebaiknya memang sudah diperhatikan dari penggunaan sabun misalnya atau Oke. penggunaan pelembab kalau dari bayi ya. Nah mulai usia 6 bulan itu sudah boleh menggunakan sunscreen. Oke. Sunscreen ya, jadi eh, untuk menjaga dari paparan sinar matahari itu bisa menggunakan sunscreen mulai di usia 6 bulan Oh, anak-anak itu. Nah, kemudian anak-anak atau remaja juga udah beda lagi nanti. Misalnya paling paling sebetulnya paling basic memang sabun, kemudian sabun. pelembab dan sunscreen, dok, seperti itu.
Kalau untuk penuaan sebetulnya mulai merawat kulit itu mulai usia 20-an, Dok. Jadi jangan terlambat justru Oh, gitu. berarti di usia 20 udah mulai ya dok ya? Oh, Iya, kecuali, nah, tapi lebih penting juga bagi anak-anak atau remaja yang acne prone, yang lebih mudah oh, berjerawat, itu justru lebih mudah lagi karena memang butuh perawatan khusus ya kalau jerawat itu. Jangan sampai ada bekasnya nanti setelah menua gitu, itu kan betul ini betul. juga ya. Dan baiknya juga kalau bisa dikonsultasikan dok ya, karena kan namanya obat yang untuk jerawat itu kan banyak ya dok ya di pasaran dok. Mungkin baiknya dikonsultasikan Iya, juga ya dok ya, mana yang cocok gitu ya dok. betul. Iya, prinsipnya jangan nunggu rusak dulu baru dirawat gitu sih, Dok. Betul betul, setuju dokter. Pencegahan dulu ya dok. Baik baik baik. Iya, Dok. Baik dok, secara umum dokter, pertanyaan berikutnya. Secara umum, apakah ada perbedaan dalam merawat kulit laki-laki dan juga perempuan dokter? Nah, ini juga banyak sering ditanya ya sama orang-orang mulai pada sadar nih, apalagi laki-laki ini udah mulai Iya dok. pada sadar sama kesehatan kulit ya, karena nggak cuma perempuan aja yang suka merawat diri. Jadi sebetulnya pada prinsipnya sih sama, tapi Hmm. bedanya laki-laki ini rata-rata kulitnya lebih tebal, lebih berminyak, juga lebih sering terpapar sinar matahari ya enggak. Jadi Oh iya iya lebih iya. sering kegiatan di luar juga. Terus laki-laki tuh ada satu juga dia laki-laki lebih sering mencukur kan misalnya yang punya jenggot atau Ya. kumis. Nah, Hmm. itu juga lebih mudah iritasi pada Oh. tempat-tempat yang sering dicukur. Jadi em, pilih mungkin perbedaan perawatannya pilih produk yang di daerah sini itu untuk yang daerah jenggot atau kumis tuh Hmm. pilih yang lembut dan nggak apa ya bikin iritasi gitu dok. Terus kalau perempuan sih bedanya kan sering pakai make up mungkin ya. Jadi Ya. eh, yang perbedaannya pasti dari sabunnya atau cleansing oil misalnya atau micellar water yang digunakan. Kemudian pelembab pada kulit laki-laki yang tadi terlalu berminyak, pelembabnya mungkin bentuknya tidak sepekat yang untuk perempuan yang kulitnya Hmm. kering. Misalnya itu nanti balik lagi ke tipe kulitnya sih dok. Tapi secara umum itu seperti itu. Makanya sekarang sering dibuat produk untuk yang khusus laki-laki, yang khusus perempuan gitu ya. Nah, Ya. tapi sebetulnya laki-laki masih boleh banget kok pakai produk yang misalnya buat perempuan gitu ya. Karena sebetulnya 11-12 sama kalau misalnya kulitnya tidak terlalu berminyak atau seperti apa kita atau tidak ada kekhususan atau penyakit kulit tertentu sih dok. Masih boleh Oh, kok oke. sama gitu ya produknya. Jadi pakai Ba- punya istri misalnya boleh gitu dok. Kalau habis gitu ya, punya produk sendiri pakai produk istri boleh ya dok ya? Boleh. Ini jadi kalau misalkan ini sedikit dok. Jadi kalau saya biarkan habis dicukur gitu baiknya dikasih sesuatu dok ya atau dibiarkan saja dok. Kan kadang pakai Sebetulnya alat cukur tuh kan kadang ada yang pakai yang silet gitu, ada yang pakai alat cukur yang mesin gitu ya dok ya. Nah itu apakah harus ada mm-mm. dikasih obat-obatan tertentu atau mungkin apa gitu dok? Nah, sebetulnya paling sebelum mencukur itu digunakan shaving cream atau misal bisa Oh. juga dengan sabun gitu ya dok. Jadi jangan sampai dalam kondisi kulitnya kering gitu dilakukan shaving itu bisa meningkatkan iritasi atau Oh. rusak kulitnya gitu dok. Jadi perlunya shaving cream itu di situ mungkin bisa ada yang bentuknya krim atau foam gitu ya dok Mm, mm, biasanya. mm. Terus juga setelahnya kalau misalnya ini pakai pelembab sih dok, Mm, tapi mm, mm. jangan ada juga pelembabnya tuh memang yang ringan, jadi jangan yang menutup pori atau si bekas shavingnya itu dok. Oh gitu. Wah ini evaluasi buat saya juga nih. Wah ini sekalian konsultasi ya dok ya. Maaf ya dok ya nggak apa ya dok. Nggak apa-apa dong. Siapa tahu sobat dokter ada yang punya masalah problem yang sama juga nih bisa juga terjawabkan ya hari ini ya. Baik, dok mungkin tadi udah dibahas sekilas dok. Tapi kalau boleh tolong secara detail lebih detail dok. Sebenarnya penuaan Ya, kulit itu seperti apa ya dok ya? oke. Sebetulnya penuaan kulit adalah hal yang pasti. Itu nggak Ya. mungkin bisa di apa-apain karena itu udah memang udah kodratnya seperti itu. Nah, Betul. tapi sebetulnya penuaan kulit itu perubahan struktur sama fungsi dari kulit itu sendiri. Karena seiring bertambahnya usia seseorang,
kulit itu pertama makin tipis, Hmm. jadi lapisan-lapisan sel-selnya itu ada yang berkurang seperti itu. Terus ada yang namanya di kulit itu ada yang namanya kolagen dan elastin yang kerjanya untuk apa ya, menjaga kulitnya itu tetap elastis, tetap terisi seperti itu. Nah, itu berkurang. Jadi volumenya juga berkurang ya. Jadi makanya tadi kulitnya lebih tipis, regenerasi selnya juga jadi lebih lambat. Dan satu sih yang paling sering dikeluhkan kulitnya tuh makin kering. Mau di Oh. wajah, mau di seluruh tubuh itu kering. Terus lebih gampang iritasi, luka juga jadi lebih lama sembuhnya. Mungkin kalau di wajah atau di tempat-tempat atau kulit yang terekspos sama sinar matahari itu juga bisa muncul mulai bintik-bintik coklat, garis-garis Mm-mm. halus gitu ya, sama pori-porinya jadi membesar. Itu sih Baik-baik ya, kalau sebenarnya. penuaan kulitnya emang mau nggak mau ya dok ya, kita yang nggak bisa kita hindari ya dok ya, cuma bisa kita mungkin perlambat kali ya dok ya, istilahnya ya dok ya. Iya, Baik, baik, gitu. baik. Dok, kalau untuk kulit mulai mengalami penuaan itu sebenarnya pada usia berapa dok? Jadi kita udah harus mulai hati-hati dok. Nah, sebenarnya pada usia berapa sih dok mulai kulit tuh mulai menua dokter? Nah, sebetulnya dari bayi itu kan yang paling banyak, nah, terus makin usia anak-anak sampai usia 20 itu masih bagus, Hmm, kolagen masih masih optimal lah. Nah, mulai usia 20 tahun, 25 tahun itu mulai kolagennya tuh turun di sekitar di oh, pertengahan 20 tahunan lah ya. iya, iya, Nah, iya. kan sebenarnya tergantung sama genetik sih. Genetik setiap orang juga kan beda-beda. Iya, Terus usia sama hormon juga. Hormon setiap orang kan beda-beda. Nah, itu sih yang berpengaruh juga. tapi intinya kurang lebih di usia 25 tahun mungkin sampai 30 itu udah mulai aware ya dok ya? Iya, gitu dong. Oke. Lalu dok, sebenarnya tadi kan 20 tahun. Tapi ada nggak sih dok istilah penuaan dini dokter? Jadi pada kasus-kasus tertentu itu di usia-usia muda itu udah mulai muncul ya dok tanda-tanda penuaan dok. Hmm, ya. Penuaan dini itu ada sih. Mm-mm. Sebetulnya paling berpengaruh tuh faktor-faktor luar kalau misalnya penuaan dini. Kayak kalau tadi kan yang saya sebutkan kayak genetik, hormon gitu itu kan memang semua orang punya dan mungkin nggak bisa diubah ya. Iya. Nah, tapi kalau penuaan dini itu sebetulnya bisa dicegah karena dia penyebabnya tuh biasanya paling sering tuh paparan sinar matahari. Oke. Kalau misalnya kita apa makanya kenapa dokter kulit itu seneng banget nyuruh orang pakai sunscreen Ya, gitu ya sunscreen ya dok ya, karena iya. Saya juga dok kalau keluar-keluar gitu sama istri saya diminta suruh pakai sunscreen dok. ini itu dok jadi memang paparan sinar matahari yang berlebihan itu bisa meningkatkan atau mempercepat penuaan. Selain Hmm. matahari juga bisa dari faktor lainnya kayak polusi, rokok, kemudian juga kurang tidur juga ngaruh dok, stres, Oh. terus nutrisi ke tubuh kita yang kita makan itu apa itu juga ngaruh sih dok. Baik, baik. Ini kita akan bahas lebih detail nanti ya dok. Ini menarik dok. Ini kan kita harus tentang pencegahannya ya dok ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih Ya, detail ya dok ya. Oke. Lalu dok, nah ini penting dok. Ini harus diketahui oleh sebuah dokter maupun saya sendiri. Sebenarnya apa saja penyebab timbulnya penuaan pada kulit? Mungkin tadi udah diceritakan mungkin lebih detail ya dok ya. mm-mm. Karena ada saja Oke. yang usianya sudah tua, tapi kok kelihatannya usianya masih muda ini udah 40 tapi usia kayak 25 tahun, 30 tahun tuh apakah ada sesuatu hal yang terjadi gitu dok seperti itu dok. Nah sebenarnya apa sih dok penyebab timbulnya penuaan kulit dok? Ataukah emang Nah, karena paparan matahari saja atau emang karena ada genetik seperti itu dokter? oke, jadi sebetulnya penuaan tuh penyebabnya dibagi dua ya, ada yang Ah, dari dalam diri kita, ada yang dari oke. luar. Nah, Mm-mm. yang dari dalam diri itu tadi ada genetik, ke Mm-mm. hormon, karena setiap orang itu beda-beda ya, genetik dan hormon yang terutamanya sama usia memang ya, itu mah udah mutlak mulai usia segitu, jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, Ya. terus selain itu juga faktor dari luar. Tadi yang Mm-mm. udah sedikit saya singgung ya, dari sinar sebetulnya paling utama tadi sinar matahari. Sinar matahari. Memang atau istilahnya tuh photo aging, Dok. Jadi Photo aging. karena karena paparan sinar matahari dari luar gitu ya. Jadi tanpa proteksi, nah itu jadi mempercepat proses penuaan. Oke. Selain itu tadi rokok, polusi, Wah, gaya hidup yang tadi ya. dok rokok juga dok.
Iya, Wah, ini saya ngerokok. selama podcast saya ini rokok ini menjadi hal yang sangat menarik ya, Dok ya. Karena ternyata rokok pun juga bisa menuain kulit ya, Dok ya. Iya, betul. Kan banyak banget ya sebenarnya Oh. yang dia kan radikal bebas ya, Dok. Jadi eh radikal bebas tuh dari mana aja tadi kan polusi juga bisa, Ya, rokok dari sinar matahari juga bisa. Nah, itu sih, Dok, sebetulnya yang menyebabkan penuaan gitu. baik kalau gitu. Nah, untuk sobat kita sekalian, mohon maaf sekali mungkin untuk yang masih merokok, mungkin di podcast-podcast saya sebelumnya sudah kalau bisa dilihat-lihat lagi ternyata banyak loh efek-efek samping dari rokok itu. Ternyata kulit pun juga terkena nih dari efek dari rokok. Jadi sebisa mungkin kita hentikan rokok karena ternyata efeknya banyak seperti itu. Nah, Dok, Iya. tadi sedikit tersampaikan oleh dokter. Jadi kalau usia sudah mulai menua itu biasa kulitnya kering dan juga mudah gatal ya, Dok ya. Itu mungkin tanda-tanda Iya, penuaan ya, Dok ya. Karena masalahnya saya betul. dalam dunia praktek itu banyak yang udah usia tua, iya, Dok, kulit saya kering, gampang gatal. Aduh, saya juga bingung nih. Gatal udah diobatin masih gatal juga. Itu emang udah sewajarnya seperti itu ya, Dok ya. Betul, Dok. Jadi memang paling sering eh, yang terjadi perubahan yang paling sering terjadi memang kulitnya tuh jadi lebih kering karena tadi kan Mm-mm. hidrasi, kolagen, elastin segala macam yang ada di bawah kulit. Jadi kulit kan ada beberapa lapis tuh, Dok. Nah, di kulit bagian tengah itu udah mulai berkurang isinya, Oke. terus masuk juga kemampuan dia menyimpan cairan. Makanya Hmm. jadi kering gitu, Dok. Oh, Memang udah harus pakai pelembab tuh, Dok. nah, iya itu Pasien-pasiennya. kita kasih pelembab ya, Dok ya. Mungkin nanti kita akan bahas di bawah, tapi mungkin boleh dibahas sekarang, Dok, takutnya lupa. Jadi untuk pelembab itu diberikannya setiap hari, Dok. Untuk yang udah usia-usia Nah, tua, Dok. Atau bagaimana, nah, dokter? paling optimal pelembab itu Mm-mm. digunakan setelah mandi. Begitu selesai Oke. mandi, pakai handuk, nah di apa di tap-tap gitu. Jadi jangan sampai kering banget. Nah, pas lagi agak ada airnya itu, Mm. kita eh, kasih pelembab di situ. Itu paling optimal untuk untuk menggunakan pelembab. Oke. Tapi bagusnya sih memang diulang sesering mungkin, terutama untuk orang-orang tua yang memang penyebab seringkali penyebab gatal pada kulitnya tuh karena keringnya, Dok. Iya, Padahal misalnya nggak ada kelainan kulit lain ya, cuma benar. kering aja gitu, Iya, Dok. sudah saya terapi ini itu masih enggak. Berarti mungkin karena emang udah kulitnya kering dan harus mungkin terapinya diberikan pelembab ya, Dok ya. Iya, khusus. Oke. Gitu. Baik, Dok. Nah, ini penting lagi nih. Apa saja penyakit-penyakit yang dapat muncul jika kulit sudah mulai menua, dokter? Mungkin tadi dokter sudah sebutkan ada flek-flek hitam seperti itu. Nah, mungkin boleh tolong Mm-mm. dijelaskan lebih detail, Dok. Mungkin ada yang mau dokter sampaikan. Silakan, dokter. Oke, sebetulnya kita mulai dari tanda-tanda penuaan tadi ya, Dok. Mungkin baru dibahas sedikit tadi di awal. Hmm, Jadi pertama mungkin tadi kan kulitnya kering karena tadi udah dijelasin ya penyebabnya airnya udah berkurang tuh di dalam ya. kulit. Terus muncul garis halus dan keriput. Sebenarnya ini efek tadi juga sih karena strukturnya tuh sudah berkurang di bawah Hmm, kulit. Jadi hmm, mulai kelihatan garis-garis halus bukan cuma di wajah ya, tapi di kulit seluruh badan juga garis-garis halus sama keriput. Mulai di usianya itu biasanya usia 30 itu udah mulai, Dok. oke. Mm-mm. Terus kulitnya jadi lebih kusam karena tadi memang kandungan airnya udah kurang. Terus muncul bintik-bintik coklat. Nah, bisa juga di wajah ya kalau pada wanita paling seringnya karena terpapar sinar Sinar matahari. matahari. Terus di kulit, di tangan atau yang sering terkena sinar matahari memang paling sering. Terus juga dari bisa juga jadi pembuluh darah kecilnya jadi lebih tampak, Dok, karena tadi kan Oh, kulitnya menipis. Nah, betul. ya, nipis itu terutama di wajah sih paling sering kelihatan. Nah, karena sebetulnya terus tadi ya kering itu juga kan kita kulit tuh peproduksi minyak ya, Dok. Hmm, Hmm, produksi minyak jadi kulit tuh lebih kering. Nah, sebetulnya tadi ini ada hal yang menarik, Dok, waktu kalau tadi kan kita bahas pasien-pasien yang jerawat atau yang waktu remajanya itu berjerawat. Itu ya. biasanya kelenjar minyaknya lebih aktif, Dok, waktu usia-usia hormonalnya tuh berubah kayak usia belasan sampai 20-an. Nah,
orang-orang dengan acne prone atau eh, kulitnya itu lebih berminyak sebenarnya mengalami penuaan yang lebih lambat Nah, karena jadi karena sebenarnya lebih kalau banyak. agak lembab berminyak sedikit kulitnya itu nggak apa ya dok ya, mungkin lebih lambat ya dok. Iya, karena masih banyak cadangannya dok Iya minyaknya. iya iya iya, iya. Gitu menarik sih dok. Jadi Masya jangan jangan Allah. jangan sedih ya orang-orang yang berjerawat gitu, justru ada eh, kelebihannya tuh di situ. Penuaannya lebih Oke. lambat. Nah, menarik nih. Karena saya pribadi nih kulit saya tuh gampang, Dok. Gampang banget berminyak, Dokter. Terutama di daerah-daerah Mm, hidung itu gampang banget berminyak. ya, Cuman dengan info dari Dokter Anti ini saya menjadi alhamdulillah siapa tahu penuaannya lebih lambat lah ya, Dok ya. iya selalu ada yang disyukuri ya dok. Baik, Dokter Anti. Oh, ya Dokter Anti mungkin ada yang mau di-share, Dok. Mungkin kayak ada Oh, biar ya, sobat dokter sekalian mungkin ada terlebih tercerahkan dengan gambar-gambar dokter karena kita kan mikir kulit dok mungkin ada gambar-gambar yang mau dokter nanti share dokter. oke, izin share ya. Boleh, boleh, Di sebelum sini, sekalian. Silakan, silakan. mm, di sini saya pengen memperlihatkan beberapa penyakit kulit yang memang sering pada usia tua. Nah, ini tadi ya yang saya bilang Ah, age spot atau eh, flek-flek hitam yang mulai timbul di kulit. Selain ini, selain di wajah nih, sering juga muncul di tangan ya, mm. mulai timbul ini tuh. Terus kita lihat lagi. Nah, ini Oh, juga jadi sering banget, Dok. hitam-hitam gitu, kayak Thailand gitu ya, Dok ya? Iya, munculnya kayak skin tag mungkin Hmm, mirip ya seperti itu, atau bintil-bintil, bentuknya tuh bintil-bintil kecoklatan di wajah, bisa juga di leher, dok. oke, oke, Selain ya. selain penuaan juga ini bisa berpengaruh dari hormonal, misalnya pada ibu-ibu yang udah hamil melahirkan itu juga Hmm, jadi sering muncul seperti ini, dok. Keratosis seboroid namanya. oke. Kalau dan lebih prone pada orang-orang ras Asia, dok. Eh, di Hmm, kalau pada ras Asia biasanya bisa muncul lebih kecil-kecil banget, dok, di bawah mata. Biasanya mulai munculnya di bawah mata sebelah sini waduh. itu lebih kecil-kecil. Jadi mungkin kadang ngerasa suka ada nih ya yang mengeluhkan kenapa ya flek-flek di wajah tuh nggak hilang-hilang. Iya. Padahal udah pakai ini pakai itu misalnya. Tapi ternyata pas dilihat lebih dekat, oh ini bentuknya benjolan, nggak mungkin bisa hilang dengan krim aja gitu. Harus dengan Hmm. tindakan dong. Oke, oke. Nah, wah, ini menarik. Mm-mm. Dokter sudah spill nih dengan tindakan. Nah, berarti kita akan membahas berikutnya, dok. Bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit ini, dokter, yang sudah muncul pada Nah, usia-usia tua, dokter. Karena ternyata mungkin ada yang sudah pakai krim ini, sabun ini tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin ada solusi deh, dokter, dok. Nah, mumpung ditayangin gambarnya, yang tadi Boleh, dok. sebelumnya, yang edge spot ini bisa Hmm? bisa dengan menggunakan krim aja dok. Mungkin, Hmm. tapi memang pemakaiannya harus rutin ya. Kalau yang ini. Nah, tapi kalau yang seperti ini udah bentuknya benjolan, itu harus dengan tindakan untuk menghilangkan. Bisa dengan Oh, kalau sebesar ini sebaiknya memang digunakan elektrokauter atau bedah listrik ya dok. oke. Dilakukan diambil, dibakar nanti kulitnya seperti itu. Nah, kalau yang lainnya, pilihan lain kalau misalnya yang kecil-kecil banget tuh yang tadi saya cerita, yang pada orang Asia paling sering itu bisa dilakukan laser CO2, dok. Jadi Laser coba. untuk mengurangi atau menghilangkan seluruh bintil-bintilnya itu, dok. Gitu. Masya Allah, ini ilmu baru buat saya ya. Ternyata tindak-tindakannya ada bisa tadi menggunakan counter ataupun tadi CO2 ya dok. Apa dok? Maaf dok. Ya, laser CO2 Laser CO2. namanya, dok. Baik. Nah untuk sobat sekalian nih yang sudah mulai muncul seperti tanda-tanda seperti tadi, mungkin bisa diaplikasikan dan mungkin kalau masih bingung, lanjut aja langsung ke dokter Anti ya. Langsung datang yang dari Jakarta, pergi ke Bandung ke Jatinangor. Langsung dokter Anti ini Iya, nggak dok. begitu jaraknya nggak begitu jauh ya, masya Allah. Mm-mm. Baik-baik, dok. Setelah ini mungkin kita akan membahas mitos atau fakta tentang penyakit kulit, boleh dokter? Ah, boleh, boleh. Boleh, oke. Izin. Oh iya, siap. Eh, Oke, siap. Kita membahas tentang mitos atau fakta cara untuk memperlambat atau mungkin ada proses mempercepat penuaan kulit dokter. Pertama-tama, apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi dapat memperlambat ataupun memperlambat penuaan kulit dokter? makanan ya tadi. Ya, makanan Sebetulnya minuman.
Oke, itu fakta dok. Kalau Oh. makanan itu berpengaruh sama penuaan kulit, karena Mm-mm. tadi kalau makanan kita banyak antioksidan, misalnya buah-buahan, sayur yang berbagai macam warnanya, yang Mm-mm. mengandung berbagai macam mikronutrien kayak vitamin, misalnya vitamin C, D, dan B itu bisa memperbaiki atau memberi nutrisi gitu ke kulit dok. Oke. Jadi lebih apa ya, lebih baik daripada makan makanan yang misalnya mengandung lemak trans seperti itu Oke. atau glukosa sih dok, yang sering Hmm. kita lupakan. Ya, makanan tinggi glukosa itu bisa mempercepat penuaan karena efeknya Waduh. itu metabolismenya. Iya dok, jadi makanya sebenarnya kan tadi glukosa itu nggak cuma dari makanan manis-manis ya dok, tapi segala olahan tepung misalnya itu Ya. bisa secara tidak langsung ya dok, bisa mempercepat penuaan gitu dok. Berarti ini makan makanan enak seperti kue-kuean mungkin jangan terlalu sering ya dok ya. Iya Oke gitu oke. dok. Dan perbanyak sup sayur dan juga buah-buahan seperti itu ya dok ya. Iya betul dok. Aduh, ini makan makanan enak semua ini. Baik dok, berikutnya dok. Apakah aktivitas fisik dapat memperlambat proses penuaan kulit dokter? Ya, oke. Untuk ini itu bisa fakta sebetulnya, ya. Tapi Ah, juga ada hal-hal yang menjadi catatan. nah Nah, menarik menarik nih. Gimana 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 dok? jadi memang dengan kita sering berolahraga itu kan bisa membentuk otot nih ya dok. Nah, Iya. otot itu bisa mengisi tubuh kita, jadi kelihatan kulit kita juga nggak terlalu kusam atau nggak terlalu kendur misalnya dok seperti itu. Eh, jadi untuk terlihatnya atau penampilannya jadi lebih segar dan Mm-mm. nggak terlihat lebih tua gitu ya dok, karena memang sebetulnya dari komposisi tubuhnya itu lebih apa ya disebutnya optimal mungkin ya dok, yang lebih Mm-mm. seimbang. Nah sedangkan tapi kalau olahraganya dilakukan di luar ruangan tadi ya dok, Oh terus iya. juga misalnya pada pelari nih dok, nih karena saya suka lari ya. Jadi Masya Allah. jadi eh, kalau pada pelari itu kan tadi satu terpapar sinar matahari, kedua memang sih terbentuk otot, kemudian eh, apa ya terjadi pembakaran lemak seperti itu ya dok. Tapi justru di kulit wajah itu kurang bagus karena jadi lebih sagging dok, lebih apa ya Hmm. kendur. Mungkin karena Mm-mm. tadi ya si lemaknya itu kurang banyak misalnya seperti itu dok. Karena eh, masalah penuaan juga biasanya kurangnya volume eh, lemak di tempat-tempat tertentu gitu di wajah. Jadi yang menyebabkan terlihat tua itu seperti itu. Jadi ada faktanya benar sih, memang memperlambat penuaan kulit ya, tapi juga pada hal-hal tertentu juga perlu diperhatikan seperti itu, Dok. Oke, mungkin Kalau mungkin soal aktivitas. pakai pas lagi mau istilahnya mau lari gitu ataupun jogging di luar mungkin pakai ya pakai krim aja ya dok ya cukup gitu ya dok ya. Ya, kalau lari, makanya kenapa pelari culture nih senang pakai Mm-mm. topi. Gitu ya. Oh Jadi ya selain ya ya itu ya juga ya. perlu barrier fisik, terus bajunya juga kalau bisa yang tertutup ya, karena kan jadi mengurangi Paparan expose matahari ya dok dari ya. ya exposure. Kalau bisa yang ada kan sekarang tuh pakaian-pakaian yang bisa ada UV filternya itu dok. Oh, saya Ada baru dok. tahu. Oh, menarik Biasanya menarik menarik. jaket-jaket olahraga itu dok yang ada UV filternya. Itu bisa meminimalisir paparan sinar matahari yang Hmm, ditimbulkan gitulah ya dok. oke oke. Berarti ini pertanyaan berikutnya udah tidak perlu lagi nih. Paparan lingkungan seperti polusi cahaya matahari berarti memang fakta ya dok ya. Berarti memang ini bisa Mm-mm. mempercepat penuaan jika kita tidak mencegah dengan cara yang baik seperti ya dok ya. Baik dok. Berikutnya dok, obat suplemen. Nah ini penting dok. Apakah bisa memperlambat proses penuaan kulit dok?
Nah, suplemen biasanya sebetulnya kan tadi penuaan kulit itu berpengaruh sama radikal bebas. Radikal Mm. bebas itu bisa dilawan dengan makanan-makanan atau suplemen yang mengandung antioksidan. Oke. Antioksidan tadi kan bisa macam-macam sih dok. Ada misalnya kalau yang suplemen tuh yang berguna ya dok, astaxanthin misalnya itu Astaxanthin. isinya adalah antioksidan. Terus vitamin C juga merupakan antioksidan kan. Terus glutathione juga di beberapa kasus itu bisa mengurangi flek juga sih dok seperti itu. Mm. Jadi ada ada sih dok kalau misalnya ditanya suplemen-suplemen gitu tadi sih kandungannya Oke. astaxanthin, glutathione, vitamin C dan antioksidan lainnya. Gitu. Oke, berarti bisa ya. Yang penting Ya tadi ada ada. komponen-komponen tadi. Tapi kalau misalkan ibaratkan bingung nih, pakai suplemen apa yang baik, itu baiknya konsultasi dulu kali ya dok ya. Biar Iya pas gitu betul dok ya. dok, Mm-mm. betul. Baik. Lalu dok, penggunaan krim kulit yang rutin dok, apakah dapat memperlambat proses penuaan kulit dokter? Ataupun pelembab kali ya Penggunaan, dok ya? ya betul. Nah sebetulnya itu adalah fakta ya dok. Kalau Mm-mm. produknya tepat. Nah, Ini dia nih, betul produknya ya. harus tepat ya. Ya, jadi yang paling utama kan tadi pelembab sama sunscreen. Mm-mm. Pelembab tuh buat dasar melembabkan kulitnya yang memang udah mulai kering, mulai berkurang cairan di dalam kulitnya. Kemudian beberapa bahan aktif kayak vitamin C, terus niacinamide itu juga bisa membantu mencerahkan kulit dan juga mengurangi tadi ya efek-efek dari paparan sinar mataharinya gitu, Dok. Jadi Iya. nggak semua eh, produk di pasaran tuh bisa efektif dan nggak ada juga yang bisa benar-benar memperlambat gitu ya dok, tapi Iya. ada ya yang bisa mengoptimalkan dan mencegah penuaan dini tadi dok gitu. Oke, Masya Allah. Siap dok. Tapi ya intinya sih, saya bisa mungkin setelah dipakai, kalau emang nggak cocok, konsultasi dulu ya dok ya. Karena kan produknya kan banyak ya dok ya di pasaran ya dok ya. Iya, Baik, tergantung baik. tipe kulitnya. Betul, kalau tipe kulitnya juga. Karena ada yang pakai ini jadi merah-merah, jadi harus ganti lagi yang lain, Nah, seperti itu. itu betul banget dok. Seringnya kulitnya sensitif misalnya nggak cocok sama Hmm. eh, produk tertentu atau berlebihan menggunakan produk tertentu juga bisa loh dok. Jadinya malah jadi flek misalnya kayak gitu dok. Oh, Tuh. malah ini nanti kita bahas di akhir. Baik, Dok. Pembahasan terakhir, Dok. Ini mitos atau fakta tentang pijat kulit. Nah, ini pijat kulit ini kan Hmm. ada yang maksudnya saya pernah lihat di kan sebelum kita mulai podcast, Dok, saya cari-cari info dulu, Dok. Nah, ini ada katanya pijat kulit bisa membuat kulit menjadi lebih lambat lah penuaannya. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta, Dokter? Nah, sebetulnya ini setengah fakta setengah mitos ya dok. Oke, 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 oke. Gimana nih? Nah, sebenarnya pijatan lembut di kulit itu bisa meningkatkan sirkulasi darah di sekitar Hmm, kulit dan juga membantu penyerapan produk. Makanya kenapa bagusnya pijat kulit itu sambil menggunakan produk-produk tertentu. Misalnya krim yang memang krim wajah yang akan kita gunakan ya. Misalnya ada beberapa krim yang efeknya biasanya punya zat bahan-bahan aktif atau hmm, pelembab yang bisa memberikan efek maksudnya punya efek lebih baik untuk kulit kalau dilakukan pemijatan karena oke, gimana tadi gimana? untuk membantu penyerapan si produknya itu lebih baik gitu. Tapi sebenarnya tadi kan apakah bisa menghilangkan atau memperlambat penuaan atau tidak? Nah itu sebenarnya nggak secara langsung ya dok, Hmm, karena nggak akan bisa menghilangkan keriput atau misalnya eh, jadi misalnya ada tuh dok sekarang kayak batu gitu dok, iya macem-macem, batu Dok. ya atau ada alat tertentu yang di rolling rolling gitu. Nah, Sebenarnya iya. sebenarnya itu efek fungsinya itu sama yaitu untuk Heeh. membantu penyerapan produk aja sih dan gak bakalan bisa menghilangkan Oh, keriput atau mengangkat kulit yang memang udah kendur signifikan gitu dok. Jadi lebih lebih ke rasa relaksasinya sama rasa nyaman yang ditimbulkan di wajah sama membantu penyerapan produk itu aja sih dok.
Jadi ini tuh cuman lebih kayak menolong. Jadi pakai produknya dulu, habis itu untuk Mm-mm. penyerapannya lebih bagus, mungkin dengan Ya, pijatan-pijatan kulit seperti itu kali ya dok ya. iya, betul Oke. dong. Nah, sobat dokter udah jelas ya. Jadi kalau misalkan kita pakai aja tanpa ada mungkin produk krim ataupun pelembab yang digunakan mungkin kurang tepat juga ya dok ya. Iya, takutnya malah iritasi dong kalau misalnya tanpa produk, tanpa diberikan krim, terus misalnya pakai eh, Iya. batu-batuan gitu ya malah jadi iritasi takutnya dong. Aduh, penting sekali nih hari pembahasannya nih. Tercerahkan nih ya. Karena saya juga pernah lihat sih dok, ada sih yang buat gitu-gitu dok. Kayak alat-alat seperti itu. Ternyata memang kalau tanpa penanganan yang tepat, malah jadinya bisa jadi iritasi ya dok ya. Iya, betul dong. Baik. Dok, terakhir dok. Ini penting dok. Ini pertanyaan terakhir. Hmm. Apakah ada efek samping dari terapi yang untuk memperlambat penuaan kulit dalam jangka panjang? Jadi misalkan pengobatan obat, suplemen, krim wajah, pelembab dengan jangka panjang itu sebenarnya apakah ada efek samping atau tidak apa-apa dokter? Atau masing-masing setiap orang beda-beda? Nah, jadi sebetulnya tergantung kandungan krimnya ya dok. Ada Mm-mm. beberapa krim racikan dokter nih yang eh, ada nih ya beberapa kasus nih pada teman-teman saya sebelumnya ya waktu waktu kita jauh belum menjadi dokter nih dok, nih Ah, ah, ah. zaman-zaman dulu banget dok. Jadi ada yang namanya krim pemutih dok. Ternyata itu Nah, adalah ternyata itu adalah krim racikan dokter sebenarnya yang ada orang oknum-oknum tertentu menjual mm, itu secara bebas. mm, mm, Nah, mm. itu krim pemutih itu kan sebenarnya untuk tadi ya flek-flek untuk penuaan yang sudah penuaan. Nah, itu tapi dipakai misalnya pada anak-anak remaja misalnya atau ya pada orang-orang yang Oh, sudah usia juga bisa sih ini muncul efek sampingnya. Ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena ternyata ada kandungan kortikosteroidnya dok, itu memang kan kita kortiko. ngasih ya ngasih krim racikan itu udah kita apa ya perhitungkan dengan baik, Iya. bagaimana pasien itu harus kontrol. Nah ini kalau tanpa pengawasan, krim-krim itu ada yang bisa menyebabkan kulitnya jadi tipis, terus mudah Oh, iritasi, merah, dan paling sering itu pembuluh darahnya jadi tampak dok, pembuluh darah yang kecil-kecil halus itu jadi tampak karena ada efek tadi. Selain itu bisa juga menyebabkan jerawat kalau misalnya dipakai sembarangan. baik, Selain itu baik. tadi ada juga ya dok kandungan lain nih dok ya. Misalnya kan Hmm, retinol atau yang lebih lebih tinggi dari retinol itu kalau misalnya sebenarnya itu boleh dipakai selama kulitnya tuh fine-fine aja dok. Tapi kan iya. pada kulit yang sensitif itu nggak bisa dok. Biasanya iritasi, bisa kering banget, kemerahan. Jadi kalau kena matahari juga jadi lebih sensitif itu dok. Nah, selain itu nih sekarang lagi rame juga Apa tuh? suka ada yang krim yang merkuri. Itu ternyata masih ada juga dok yang beredar. Krim yang ada merkurinya. Oh, masih ada ya dok ya krim Atau McCory ya dok ya? iya dok ternyata saking sekarang kan e-commerce bebas ya dok Iya. untuk menjual apapun. Nah justru itu bisa apa ya menjangkau orang-orang lebih banyak lagi. Makanya kalau beli krim itu memang harus yang ada izin BPOM-nya ya dok Izin nggak Bepom. mungkin. Nah BPOM tuh bahkan misalnya ada yang memalsukan izin BPOM-nya gitu dok. Ya Jadi memang benar-benar Allah, jahat betul. bener-bener itulah dok. Jadi betul-betul harus memilih yang trusted lah dok, yang terpercaya, jangan sampai asal, apalagi itu kan buat tubuh kita ya dok, Iya, iya, seperti iya, iya. itu. Malah tadi Selain itu saya tadi kan, simpulkan, ya dok, maaf dok. Tadi saya simpulkan ya tadi apa? kalau misalkan pengobatannya salah, malah jadi kayak penuaan dini ya dok ya. Kulit malah lebih tipis Iya, duluan ya dok ya. betul dok. Terus juga ada kandungan yang memang kalau dipakainya terlalu lama atau Hmm? jangka panjang, itu malah bisa menimbulkan flek yang lebih heboh dan lebih Ya susah untuk Allah. diperbaikinya. Sama yang krim merkuri juga seperti itu. Baik, Itu baik, dok. baik. Masya Allah, subhanallah. Berarti ini untuk sobat sekalian, sebelum pakai, yang pertama sebelum pakai berarti kita pastikan dulu ini benar atau enggak barangnya. Habis itu sudah Betul, BPOM-nya sudah benar atau enggak. Lalu kedua, betul. kalau masih memang bingung bagusnya apa nih bagusnya, mungkin konsultasi dulu ya dok ya, seperti itu. Iya, Karena ini kan masalah kulit ini ternyata apalagi yang udah apa namanya yang udah mungkin usianya sudah mulai menua, bingung mau pakai
kosmetik, bukan kosmetik sih. Apa namanya, krim wajah pelembab apa yang Krim bagus. aja. Nah, itu bagusnya mungkin konsultasi dulu ya dok ya, karena banyak yang Iya, beredar betul. itu bisa jadi hal-hal yang kurang tepat gitu dok ya. Iya, dok. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sudah kita bahas semua dok, pembahasan hari ini tentang rahasia kulit sehat seiring bertambahnya usia. Namun ternyata ya tidak harus usia-usia tua juga ya dok ya. Dari usia-usia muda tadi yang dokter bilang salah-salah pakai krim pemutih, jadi malah penuaan dini ya dok ya. Iya, betul, dok. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter Anti sudah membahas tentang kesehatan kulit ya dok ya. Masya Allah. Semoga yang dokter Anti sampaikan hari ini bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk dokter Amin. Anti ya dok ya. Amin amin ya rabbal Amin, amin, ya rabbal alamin. alamin. Dok, sebelum ditutup dok, mungkin ada sedikit closing statement dari dokter Anti untuk pembahasan pada hari ini dokter. Silakan dokter. Oke, jadi sebetulnya tadi ya cara-cara untuk mencegah atau memperlambat penuaan itu memang ada. Hmm. Tapi nggak ada yang benar-benar bisa menghentikan. Terus juga banyak sebetulnya langkah yang bisa diambil tadi selain misalnya penggunaan krim yang tepat, misalnya makan makanan yang baik juga untuk menghindari segala macam penyebab penuaan. Itu agar tampak lebih muda atau lebih sesuai usianya itu juga bisa jadi eh usaha yang baik gitu Iya. untuk setiap orang. Nah, sebetulnya kalau misalnya ada keluhan kulit yang memang bingung gitu ya atau dari si itu terlalu mengganggu atau perubahan kulit yang ini mungkin penuaan atau apa ini wajar atau enggak itu sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu, Iya. jangan menggunakan krim-krim yang memang tidak diketahui asal usulnya atau Iya. jangan sembarangan gitu ya dok, intinya takutnya malah makin merusak kulit kita seperti itu sama dengan penggunaan suplemen-suplemen juga ya dok, Oh sebaiknya iya, benar. dikonsultasikan terlebih dahulu. Masya Seperti itu. Allah, ini penting sekali ya. Intinya dikonsultasikan terlebih dahulu karena ini penting untuk kulit ya, untuk investasi masa depan ya dok ya. Investasi masa depan, dok. Baik, Alhamdulillah untuk podcast hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak dokter Ranti sudah berkenan dok. Ya, terima kasih juga dokter Rian. Iya, dokter Ranti kalau boleh jangan kapok ya dok untuk menjadi pemateri di podcast Sarah Dokter ya dok. Insya Nanti Allah, dok. kalau saya calling-calling lagi boleh ya dok. Boleh banget. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup mungkin untuk sobat dokter sekalian yang ingin bertanya ke dokter Ranti boleh ya dok ya? Boleh. Boleh nanti, alhamdulillah nanti untuk 5 penanya tercepat di kolom komentar YouTube akan saya sampaikan pertanyaan ke dokter Anti. Nanti jawaban dokter Anti akan saya sampaikan di kolom komentar YouTube kembali. Baik, demikian untuk podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast Arah Dokter berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih juga dokter Rian dan sobat dokter semuanya.